Dulu pas waktu aku menginjak kelas 1 SMP di tahun 96, ayahku membelikan satu konsol PlayStation 1 alias PS1 sebagai hadiah kenaikan kelas. Aku ingat sekali betapa excited dan senangnya ya ketika aku pertama kali punya konsol secanggih itu. Iya canggih, kalian harus ingat ya, ini era dimana gambar 3D itu masih menjadi komoditas langka di dunia video game konsol. Maksudku, ketika game konsol terakhir yang kumainkan masih terlihat seperti ini, iya aku rasa kalian bisa mengerti lah ya. Nah, pas aku membuka dus packaging dari PS1 itu, aku menemukan ada 4 buah CD game. Nah, itu biasanya CD game gratisan yang diberikan pas waktu pembelian. Ya, biasanya sih si penjual itu mengasihkan game yang paling banyak dicari waktu itu berdasarkan permintaan si pembeli, atau kalau paling apes ya apa game yang paling dekat sama tangan dia aja sih. Nah, dari keempat game itu, ada satu yang menarik perhatianku. Resident Evil. Sedikit latar belakang, aku tumbuh dengan video game konsol 16 bit yang bernama Sega Genesis. Ya, di konsol itu ada beberapa game yang bisa dibilang menyerempet ke dalam kategori horor atau ada elemen horor di dalamnya. Seperti Splatterhouse dan ya Alien Storm bisa lah. Namun aku nggak bisa bilang bahwa game-game itu menakutkan. Ada beberapa desain makhluk yang terlihat cukup menyeramkan, tapi overall secara gameplay dan presentation, kedua game itu masih lebih menekankan pada unsur action. Pada tahun itu, sudah ada game horror seperti Alone in the Dark di PC dan Clock Tower di Super Famicom. Namun ya dengan teknologi internet yang masih sangat terbatas dan lambat, kebanyakan orang di waktu itu hanya terekspos pada game-game di konsol yang mereka miliki saja. Nah, setelah memulai game ini, aku langsung disambut oleh opening sequence berupa live action video atau dikenal dengan FMV yang saat itu sedang tren di era video game konsol 32 bit. Dan aku benar-benar takjub dibuatnya ya. Aku tak menyangka akhirnya tiba waktu di mana batasan antara video game dan film itu mulai menyaru. Dan pada dasarnya itulah tren gimmick yang dikejar oleh mayoritas video game pada tahun 90-an sampai sekitar awal tahun 2000-an. Yaitu mencoba menciptakan the ultimate interactive movie experience. Tak lama kemudian, game ini memberikan kontrol kepadaku. Dan langsung aku merasa asing dan bingung dibuatnya. Karena begini, selama sekitar 5 tahun aku mengenal video game, bisa dibilang aku belum pernah merasakan apa itu yang namanya konsep eksplorasi. Selama ini, game yang kumainkan hanya menyuruhku untuk berjalan dari kiri ke kanan atau bawah ke atas yang ya terdapat di mayoritas game genre platformer dan beat'em up yang menguasai pasar video game 16 bit waktu itu. Jadi ketika game Resident Evil ini memberikan kebebasan aku untuk berjalan kemana saja di dalam mansion raksasa di mana lokasi game itu berada, aku justru merasa takut. Hingga akhirnya memutuskan, udahlah mending masuk ke ruangan yang paling dekat aja. Lalu sekitar 10 menit dan satu in-game cutscene kemudian, aku memasuki ruang berikutnya dan menemui hal ini. Cutscene pertemuan pertama dengan zombie itu membuat diriku yang masih kecil begitu ketakutannya sampai aku secara refleks langsung mematikan PS1-ku dan tidak menyentuh game itu lagi selama beberapa bulan. Aku serius. Hingga akhirnya beberapa bulan kemudian aku memutuskan untuk mencoba menyentuh game itu hanya karena aku sudah bosan menamatkan game-game lain yang kupunya ya. Dan aku secara sedikit demi sedikit ditemani dengan kakakku pula akhirnya berhasil mencapai titik penghujung game menyeramkan ini dalam kurun waktu yang tidak sebentar. Dan ketika FMV adegan penutup game ini berputar, menampilkan para jagoan kita pergi dengan selamat menggunakan helikopter, ada rasa euforia dan sense of accomplishment yang sulit dijelaskan. Seolah kita para pemainnya ini juga tidak kalah lega ya dengan mereka yang selamat di dalam game ini. Lalu setelah menamatkan game Resident Evil 1, bisa dibilang adalah titik awal dari kesukaanku pada franchise game itu dan game genre survival horror pada umumnya. Resident Evil 2, 3, 4, dan seterusnya, minus yang ke-8, sudah kumainkan dan kutamatkan berkali-kali semua.
Tapi lucunya setelah 27 tahun kemudian dengan semakin banyaknya media film dan game dari franchise Resident Evil yang keluar, dan semakin canggih dan realistis grafis yang dihasilkan, maksudku lihat aja itu grafis zombinya begitu. Namun menurutku pribadi tetap tidak ada dan kemungkinan tidak akan ada game Resident Evil berikutnya yang bisa menyaingi atau bahkan menyamai pengalaman menyeramkan yang dihadirkan oleh Resident Evil yang pertama. Ya di antara kalian mungkin ada yang bilang, itu mah perasaan nostalgia Pak Tommy aja. Dan untuk itu aku bilang, ya mungkin. Tapi ini kan video esaiku. Nah, belakangan ini kadang aku bertanya-tanya, apa sih benernya yang membuat game Resident Evil 1 begitu revolusioner dan menakutkan di era itu, hingga menjadi pemicu ledakan tren game bergenre survival horror. Menurutku, ada dua elemen utama yang menjadikan Resident Evil 1 game horror yang fenomenal di zamannya. Saat berbicara tentang cerita horor, kita seringkali menemukan bahwa rasa takut paling efektif berasal dari ketidaktahuan. Salah satu alasannya adalah karena imajinasi manusia. Pikiran kita itu cenderung mengisi celah informasi dengan hal-hal yang lebih menakutkan daripada yang dapat kita lihat. Lalu, apa hubungannya dengan Resident Evil? Begini, saat aku merekam video essay ini, ada total 4.385 hits judul game di Steam ketika aku mencari keyword kata zombie. Baik di film, game, kartun, mainan, makhluk yang satu ini kini sudah diperas dan dieksploitasi habis-habisan di dunia industri hiburan. Sementara di tahun 90-an, aku hanya pernah sekali melihat wujud makhluk zombie di video klip musik Michael Jackson yang berjudul Thriller. Dan pada saat itu pun aku tak tahu ya kalau makhluk itu namanya zombie. Konsep makhluk zombie itu lebih sering muncul di media naratif budaya barat. Dan ya sekali lagi, dengan keterbatasan teknologi waktu itu, menjadikan tingkat exposure seseorang terhadap dunia di luar sangatlah terbatas. Dan inilah yang menjadikan pertemuan pertama dengan makhluk zombie di game Resident Evil 1 ini begitu menakutkan. Makhluk apa ini? Apa yang bisa dilakukan? Apa kelemahannya? Apa kekuatannya? Bermacam pertanyaan muncul di kepalaku dan tak ada yang bisa menjawabnya. Pemain dipaksa untuk mempelajari segala perilaku, serangan, kelemahan, dan kekuatan dari bermacam makhluk mengerikan di game ini secara otodidak. Manusia zombie, hiu zombie, anjing zombie, ular zombie, hingga tanaman zombie. Bermacam makhluk dan mekanisme yang belum pernah aku lihat atau alami di dalam video game sebelumnya. Dan ini sangat menakutkan. Apa zombie itu benar-benar udah mati ya? Kalau sampai amunisiku habis di tengah game gimana? Kalau aku keracunan terus gimana? Kalau aku sampai salah pas melakukan puzzle, ini akibatnya apa? Terus pas adegan buka pintu ini, aku apa bisa mendadak diserang? Semua trope dan mekanisme permainan yang sudah sangat klise di game horror zaman sekarang ini masih merupakan misteri dan pengalaman baru di waktu itu. Terlebih lagi dengan sistem tank control dan tanpa adanya bantuan auto aiming yang membuat setiap aksi menembak musuh menjadi sangat menegangkan karena kita tidak tahu apakah bidikan kita sudah tepat atau tidak. Dan juga keterbatasan teknologi pre-rendered background yang memaksa game ini menggunakan sistem fixed camera angle, di mana pemain tidak bisa menggerakkan kamera untuk melihat apa yang ada di sekelilingnya. Dan ini membuat tiap sudut dan belokan di dalam game ini berpotensi memberikan jumpscare dan serangan jantung kepada sang pemain. Semua elemen ketidaktahuan yang disebabkan oleh keterbatasan teknologi video game pada waktu itu dan juga minimnya exposure para pemain terhadap naratif cerita dan karakteristik bahaya yang mengintai mereka di dalam game itu menjadikan pengalaman pertama memainkan game Resident Evil 1 sesuatu yang sangat sulit atau hampir tidak mungkin untuk diulang kembali. Setelah game Resident Evil 1 mau dibuat serealistis dan sedetail apapun makhluk zombie ini, namun karena kini aku sudah tahu luar dalam mengenai apa itu zombie, mengapa mereka menjadi zombie, apa kelemahannya dan sebagainya, maka tanpa adanya elemen ketidaktahuan itu, rasa takutku terhadap mereka pun kian hilang. Bahkan kalaupun sequelnya berhasil menghadirkan makhluk-makhluk baru yang belum pernah dikenal sebelumnya, dengan sistem kamera yang kini bebas melihat kemana saja, lore cerita yang sudah semakin terbongkar jelas, dan adanya internet, akibatnya kini setiap pertemuan dengan musuh baru hanya berasa menegangkan, bukan menyeramkan.
Apalagi sekarang video game sering merilis trailer dan bahkan demo sebagai bagian dari media promosi mereka yang semakin membuat elemen ketidaktahuan menjadi semakin langka dan jarang dirasakan di game bergenre horor di era sekarang ini. Bila kalian ingat dengan game demo PT yang viral di tahun 2014 hingga menjadi trendsetter gaya game horor di waktu itu, salah satu elemen yang menjadikan demo itu terasa begitu menyeramkan adalah karena perilisannya yang tiba-tiba sehingga dunia sama sekali tidak tahu atau memiliki ekspektasi apa-apa terhadap game demo itu. Aku yakin bila game demo itu mencantumkan judul Silent Hill di depannya diiringi dengan kampanye promosi besar-besaran, maka impact yang diciptakan oleh PT justru tak akan sefenomenal seperti yang telah terjadi. Elemen kedua yang menjadikan game Resident Evil 1 begitu fenomenal di masanya adalah liminalitas. Bila kalian sering mengikuti perkembangan industri game horror indie, maka kalian pasti tahu bahwa belakangan ini tema ruang liminal atau liminal space sedang menjadi tren. Bahkan konsep horror backrooms di mana kita bisa terjatuh dan terperangkap ke dalam dimensi ruang kosong yang tidak ada akhirnya juga mengakar kuat pada konsep liminalitas. Liminal space atau ruang liminal yang merupakan area atau momen transisi antara dua keadaan atau dunia juga berperan penting dalam membangun ketakutan kita di game Resident Evil 1 ini. Bangunan Istana Spencer atau Spencer Mansion yang menjadi setting lokasi game ini sedikit banyak mengambil inspirasi dari Place Glenilvon, sebuah mansion terbengkalai yang terletak di Wales. Dan menurutku Spencer Mansion adalah lokasi yang paling sempurna dari semua lokasi yang pernah muncul di franchise Resident Evil. Desain lokasi di dalam Spencer Mansion ini terasa begitu akrab dan seperti sesuatu yang pernah kita lihat di suatu hotel atau rumah yang pernah kita kunjungi sebelumnya. Koridor panjang dengan lantai kayu, ruang toilet, ruang keluarga, kamar tidur, balkon. Semua ini menjadikan horor yang terjadi di dalam mansion ini begitu relatable. Karena ini adalah tempat-tempat yang umumnya ada di dalam rumah tempat tinggal kita sendiri. Ketika adegan di mana ada zombie yang mendadak keluar dari lemari pakaian dan menyerang kita, pikiranku langsung membayangkan bagaimana jika kejadian serupa sampai terjadi di lemari dalam kamarku. Dan sampai sekarang aku tidak bisa melihat ada belokan di koridor panjang suatu kamar hotel tanpa teringat pada adegan terkutuk itu. Nah, tapi di game ini banyak suasana yang semestinya tidak asing itu kemudian didistorsi menjadi sesuatu yang terlihat aneh dan janggal. Seperti misalkan ruang-ruang yang tidak jelas tujuannya, lorong-lorong yang tak berujung, serta desain dan pewarnaan ruang yang aneh. Semuanya menciptakan rasa tidak stabil dan tak pasti. Seolah kita ini dibuat mengambang di perbatasan antara dunia yang kita kenal dan dunia yang tidak diketahui. Perasaan liminalitas inilah yang membuat game Resident Evil 1 begitu unik dibandingkan yang lainnya. Yang paling terdekat dalam mereplikasi nuansa ini bagiku adalah di dalam setting rumah keluarga Baker pada Resident Evil 7. Itu ditambah dengan kemunculan jenis makhluk musuh utama baru yang disebut Mold sebagai pengganti zombie di game ini, kembali menghadirkan elemen ketidaktahuan dan liminalitas yang dulu diperkenalkan oleh Resident Evil 1. Tentu saja selain kedua elemen itu ada berbagai macam faktor lain yang menjadikan Resident Evil 1 sebagai game horor yang fenomenal di zamannya dan sekarang pun masih patut dimainkan. Seperti penggunaan elemen sinematografi dan sound design dengan production values kelas film yang belum pernah dilihat sebelumnya di era video game waktu itu ya. Namun elemen ketidaktahuan dan liminalitas menurutku adalah dua faktor utama dari ramuan sukses game Resident Evil 1 pada saat itu. Yang lalu diamplifikasi oleh bermacam kondisi seperti keterbatasan teknologi, minimnya game horor sejenis, standar kualitas video game konsol yang relatif masih rendah, dan banyak lagi yang terjadi secara bersamaan untuk mempersiapkan podium bagi Resident Evil 1 sebagai salah satu game horor yang paling revolusioner dan ahead of its time. That was too close. You were almost a Jill sandwich. You're right. Sekian video saya kali ini. Saya Tommy Heri Priyatanto. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel YouTube Multimedia FSRD Trisakti. Sampai jumpa di video selanjutnya.